Shalom saudara, renungan kita merupakan khotbah singkat mengenai doa dalam kuasa Allah. Ini menjadi penting Bapak Saudara sekalian. Kalau kuasa Allah tidak menyertai atau menjadi bagian dalam kehidupan kita, dari dalam doa kita, itu menjadi percuma Bapak Saudara sekalian. Mengapa demikian? Karena kuasa Allah lah yang bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali kita salah berdoa karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri sehingga kuasa itu tidak terjadi. Marilah kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan, demikian Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwasanya karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini merupakan satu firman Tuhan yang luar biasa, tegas menyatakan dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa Allah ada di dalam doa orang benar. Oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana kita memahami kehidupan sebagai orang benar, Bapak Saudara sekalian. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, pertama kita mulai belajar doa orang yang benar. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi orang benar? Ini menjadi pertanyaan yang utama. Kita harus pahami dikatakan di dalam Roma 3 ayat 28, bahwasanya karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan aturan-aturan Allah, tetapi karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu, yang pertama kita harus pahami, kita ini adalah orang yang benar. Bukan karena kelakuan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena dibenarkan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib memberikan kita jalan untuk kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, apa yang akan kita terjadi dalam diri kita? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian, bahwasanya jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita sudah disebut orang benar, yang dibenarkan oleh Allah Bapa melalui rasa percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita harus benar. Sebagai ciptaan yang baru, kita harus hidup benar, mentaati segala perintah Allah dan firman-Nya. Itu yang pertama, bahwasanya kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat lagi bagaimana doa dalam kuasa Allah. Kita harus memiliki keyakinan akan doa kita. Kenapa? Ya, begitu banyak masalah dalam kehidupan kita, seringkali kita menjadi ragu, apakah benar Allah itu masih menolong kita? Iman kita mulai luntur, ya Bapak sekalian. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan ini, Markus 11 ayat 23 menyatakan demikian, bahwasanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan imanmu, Bapak Ibu sekalian. Agar doa kita dalam kuasa Allah, kita harus punya keyakinan, rasa percaya yang luar biasa, yaitu berdasarkan iman. Iman bukan hasil usaha kita, tapi iman merupakan kasih karunia dari Allah Bapa. Kalau kita lihat sendiri apa itu iman, seperti dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, bahwasanya iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita punya rasa percaya dan yakin Allah Bapa akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Tepat waktu, caranya yang tepat juga. Dan melebihi daripada apa yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, itulah yang kedua. Bahwasanya di dalam doa dalam kuasa Allah,
Kita harus punya keyakinan atas apa yang kita doakan. Jangan ragu, jangan bimbang. Kalau kita ragu dan bimbang, justru kita tidak mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kita selanjutnya akan melihat apa sih unsur yang lain di dalam firman Tuhan itu. Ya, kita lihat di sini, mengizinkan kuasa Allah bekerja. Nah, itu benar, yakin, mengizinkan kuasa Allah bekerja di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kadang-kadang setelah kita berdoa, kita ambil alih lagi, kita pikirin lagi, kita bergerak dengan cara kita lagi. Kita tidak memanfaatkan komunikasi kita dengan Allah Bapa. Seolah-olah kita berdoa terpisah dari apa yang kita lakukan. Seharusnya tidak menjadi satu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ada satu hubungan yang jelas, ya. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan mengapa demikian. Ya. Kita lihat dalam Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, jelas bahwasanya Allah Bapa bekerja melebihi daripada apa yang kita doakan. Dia dapat melakukan segala sesuatu dari apa yang kita harapkan, Bapak Ibu sekalian. Dan itu hanya terjadi kalau kita mengizinkan kuasa Allah bekerja. Kalau kita tidak izinkan, kemudian kita ambil alih dengan cara kita sendiri, itu akan menjadi percuma saja. Kita harus pahami kenapa kuasa Allah ini begitu penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena kerajaan Allah bukan hanya ucapan, tetapi kerajaan Allah adalah kuasa Allah. Kita membaca firman, kita boleh berbicara apapun juga, tetapi yang penting di situ bukan apa yang kita bicarakan, tetapi bagaimana kuasa itu ada di dalam apa yang kita sampaikan. Kuasa itu ada di dalam doa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita telah belajar banyak mengenai semua hal ini, dan seharusnya kita mulai yakin bahwasanya doa orang yang benar, yakin didoakan, besar kuasanya. Doa dalam kuasa Allah. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini. Bapa di sorga, terima kasih bahwasanya kami telah belajar dari firman-Mu atas tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah kami mulai mengerti cara berdoa yang benar di hadapan-Mu. Dan biarlah doa kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Dan kuasa itu yang bekerja atas apa yang kami ucapkan. Biarlah kuasa-Mu bekerja seturut dengan kehendak-Mu melebihi daripada apa yang kami pernah pikirkan. Bapa di sorga, ampunilah kami jika hari-hari ini kami masih belum memahami, tapi kami percaya mulai saat ini Kau sendiri yang kerja memimpin kami di dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang kami hadapi, dan ketika kami berdoa, kami tidak hanya meminta, tapi bagaimana kami memuji dan menyembah-Mu, dan bagaimana ternyata kehidupan sehari-hari kami terhubung dengan doa kami. Bahwasanya kuasa-Mu ada di dalam doa orang yang benar, yang sungguh-sungguh mau melaksanakan kehidupan sebagai ciptaan yang baru, di mana kami mengekspresikan iman kami tidak dengan kebimbangan atas apa yang kami doakan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami. Berkatilah setiap yang menonton video ini, berkatilah keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat. Kiranya Engkau membawa dalam suatu keberhasilan karena mereka datang kepadamu saja, mengandalkan-Mu saja Bapa di sorga. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat Tuhan, yang putus asa Kau berikan jalan keluar. Terima kasih, sertai kami Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.